Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Menarik sekali karena sore hari ini saya ketemu dengan kalian semua Sobat Kumi di acara Diskumi yang ingin sekali dipersembahkan untuk kegembiraan dan keceriaan di Gor Segiri Samarinda. Dan tentu saja seperti yang udah dilihat di depan saya, makin ceria karena ada ibu cantik, ibu kepala dinas kami, yaitu Ibu Yama. Halo Ibu Yama. Halo. Ibu Yama kali ya, memang lebih sering dan juga tentunya lebih terkenal kali dikenal sama orang-orang karena nama aslinya Ibu Nur Rahmani. Mau tahu sejarahnya nggak? Itu Ibu sering sekali ceritakan ke kami kalau misalkan memang itu gara-gara pronouns Ibu ya waktu kecil ya. Kan yang manggil yang bilang R nggak bisa kan? Justru yang manggil Ibu yang nggak bisa, akhirnya Ibu terbiasa dipanggil dengan seperti itu. Ya. Dan Ibu juga akhirnya familiar. memperkenalkan diri dengan nama Ibu Yama. Kan udah bilang, apapun namanya bunga mawar tetap harum bau. Ini dia ya opening yang luar biasa karena seperti yang diketahui Kepala Dinas kami, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda ini, Ibu sudah aktif berapa bulan di dinas ini, Bu? Saya aktif itu mulai tanggal 8 Maret tahun 2023 itu aja sedikit berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan. Sudah jalan 4 bulan, tapi kayaknya Bu ya agendanya super ketat ini Bu. Karena kita juga langsung aja Bu mengangkat agenda untuk acara Dekranasda hari ini. Kita ada di Gor Segiri, rangkaiannya sampai dengan tanggal 23 Juli 2023. Dan kan? Yes, Ibu mau apa nih yang mau diceritakan di acara ini Bu? Jadi begini, kita kan mengacu kepada visinya Pak Wali Kota ya, yang akhirnya pada misinya itu yaitu ingin membuka peluang usaha baru bagi 10.000 kegiatan wirausaha. Nah, kita harus menciptakan peluang-peluang itu. Nah, Dekra itu kan memegang di Wasra dan Kria ya. Baik. Nah, kebetulan kita juga sharing dengan teman-teman dari EO, mereka meninggalkan street food, bergabunglah seperti ini. Dan kita juga kan sementara ini ada pelatihan-pelatihan. Di sini wadahnya mereka untuk menyalurkan kreativitasnya dan juga menyalurkan kegiatan usaha yang lewat kegiatan street food. Tapi ini kan bukan satu-satunya kegiatan yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Pasti banyak agenda-agenda lain sampai pada posisi seperti saya sampaikan, UKM itu naik kelas, ditambah lagi UKM berjaya di negeri sendiri. Negeri sendiri itu justru di Samarinda ini kita tekankan, nih Bu, ada sekian ya. Beberapa, ini cuman sedikit banget dari UKM-UKM binaan Ibu nih. Selain juga koperasi dan juga usaha industri, teman-teman yang bergabung dengan pelatihan kita ya Bu ya, dan juga menjadi binaan kita, Ibu apa sih yang sebenarnya ingin angkat dari mereka? Pelaku usaha mungkin banyak ya, tapi kita ingin mereka punya pangsa pasar. Tentu saja kita pelan-pelan, kalau perlu sih berlari, bagaimana meningkatkan kualitas. Kuantitas terus bertambah, tapi kualitas kita harus tambah banyak gitu ya. Terutama dalam misalnya bagaimana kehalalannya. Tentu saja kan harus ada branding halalnya. Kemudian bagaimana laiknya, supaya itu menjadi trust buat orang lain untuk mengkonsumsi. Kalau untuk kuliner ya, kalau untuk kria merasa aman dan wasranya juga merasa aman. Nah itulah yang akan kita padukan. Teman-teman mungkin kalau kuantitas itu oke, mereka bergerak sendiri, tapi kualitas kita harus mampu untuk membawa mereka menyalurkan atau memberikan informasi bagaimana sih untuk memperoleh tentang kehalalan, bagaimana tentang layak sehat, bagaimana tentang prosesnya. Itu yang kita harus selalu bimbing mereka pada posisi sehingga itu tadi bukan hanya naik kelas tapi berjaya di negeri sendiri. Itu berkali-kali loh Ibu tekankan karena memang dari sisi produk itu kita harus bertanggung jawab ya Bu ya. Selain juga nih satu nih KTP-nya UKM kan Bu, ada NIB. Terus juga Ibu juga ngomong soal halal dan juga legalitas yang membuat produsen mempertanggungjawabkan produknya. Jadi konsumen juga nyaman gitu Bu ya. Yang produksi barang-barang yang bisa dipertanggungjawabkan tadi. Trust itu yang harus kita berikan kepada orang yang menggunakan atau yang mengkonsumsi. Kita udah coba-coba juga nih kalau misalnya kalian ngelihat ini bukan berantakan sembarang berantakan ya Bu ya. Ini kita habis ngemil sore nih, coffee break sore. Banyak banget yang udah kita santap hari ini ya. Ada varian susu kurma dan juga kurma. Untuk kesehatan ya. Nah ini cincau kebetulan harinya panas sekali. Betul sekali. Adem-adem lah ya buat badan. Dan ini kegemaran saya, ketan. Enak banget kalau dimakan sama telur asin. Dan sambal. Ini udah dicocol dari tadi. Gurih
gurih, pedas, mantap. Wow. Nah ini teman-teman dari binaan kita kan yang hadir di sini yang kemarin ikut pelatihan, minta ruang pada kita untuk ikut berpartisipasi di acara street food kali ini. Iya. Nah kali ini juga tentunya kita ingin menekankan bahwa selain ada apa ya Bu ya, pameran kuliner, ada juga produk-produk kria yang dipersembahkan oleh Dekranasda ya Bu ya. Apa aja Bu? Semua bentuk kerajinan tangan yang ada di kecamatan, baik itu manik, rotan maupun bambu dan lain-lain, juga ada kan event kali ini bagaimana menampilkan motif batik yang menjadi ciri khas dari setiap kecamatan. Iya. Nah itu kalau kita rangkai nanti menjadi sejarah sih buat Kota Samarinda tentang perjalanan batik, karena kan tidak familiar buat orang kalau Samarinda itu punya batik. Orang kan tahu daerah Jawa. Nah kita dari Ibu Wali Kota selaku Ketua Dekra ingin itu Samarinda juga punya potensi itu. Batik itu kan hanya jenis cara mengolahnya, tapi ingin juga ada Samarinda punya motif-motif yang sesuai dengan kebanggaan wilayahnya masing-masing. Iya. Itu tugas kita semua bagaimana merangkumnya nanti menjadi sebuah karya yang bisa dijual pada masyarakat umum. Apalagi kan sebentar lagi kita ke IKN ya. Pasti banyak tamu-tamu yang datang ke Samarinda pengen tahu oleh-olehnya apa nih. Karena kan orang tidak hanya sekedar kuliner tapi juga pengen juga ada yang apa istilahnya koleksi batik yang dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kita harus punya ciri khas karena selama ini kan orang taunya batik Kalimantan. Nah ini menghidupkan tentang batik Samarinda. Ya teman-teman UMKM ini peluang besar ya Bu ya. Ibu sudah membahas juga soal keberadaan IKN yang kayaknya cuma sejengkal doang dari Samarinda kan Bu. Ya. Sangat dekat dan juga sangat besar peluangnya untuk bisa terus ditangkap supaya bisa naik kelas dan itu tadi berjaya di negeri sendiri. Kalau Ibu juga membahas soal fashion batik yang ada di acara ini, Ibu apa reviewnya soal acara itu? Batik? Ya. Gini, orang-orang sudah mulai bergeliat gitu ya tentang mencari atau menggeliti apa sih potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Para ibu camat berpikir, aku harus menampilkan nih. Mereka tentu saja berkonsultasi ya teman-teman misalnya ahli sejarah, saya katakan ahli sejarah tentang wilayahnya. Apa sih yang potensi yang kita lakukan? Ada semacam kompetisi di dalam diri mereka, aku harus menampilkan. Pokoknya kan tadi malam kan keluar semua tuh potensi-potensinya. Nah, itu juga bisa dirangkum. Makanya saya sampaikan tugasnya nih lumayan kalau kepada para desainer ya. Bagaimana mengawinkan sehingga menjadi sebuah keterpaduan yang saya bilang dalam rangkaian batik Bekesa. Ya Bu Yama, jadi Ibu nih adalah Ketua Harian Dekranasda, sementara Ibu Rindawan ini adalah Ketua Umum Dekranasda. Nah tugas Ibu apa sih? Gimana ya, kita kan kalau di sebuah dekra itu kan ketua umum itu membina, mengarahkan. Nah, untuk actionnya itu kita yang untuk menerjemahkan apa yang beliau inginkan seperti itu. Kita bersama tim kan, bagaimana supaya kegiatan itu berlangsung, bagaimana istilahnya perintilannya. Nah itulah bagian daripada kegiatan ketua harian yang memastikan bahwa apa yang dimaksud dengan ketua umum itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Samarinda. Nah, itu dia yang kayaknya jadi ibu asuhnya ya Bu ya. Artinya yang sekarang nih menggawangi para pengrajin kria, dan itu juga Ibu ingin angkat sebagai industri yang lebih meningkat kan Bu, pastinya? Ya jelas lah, karena kan menyalurkan kreativitas, banyak potensi yang ada di Kota Samarinda ini yang bisa dijadikan sebuah kreativitas yang bisa juga selain meningkatkan penghasilan, juga meningkatkan semacam budaya. Kalau kreativitas itu kan adalah bentuk kegiatan yang peradaban yang baik terhadap perilaku manusia. Ya, menariknya adalah Diskumi ini, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian itu memang lekat sekali dengan Dekranasda. Artinya memang Dekranasda adalah satu wadah yang ada di dinas yang Ibu sekarang kepalai ya. Istilahnya itu kegiatan yang menempel Diskumi. Kalau PKK itu kan menempel di dinas sosial seperti itu. Itu dia teman-teman, kalau misalnya kalian ingin sekali ya dikenal, lalu juga ingin menjadi binaan, nggak ada salahnya memang memperkenalkan diri ke dinas kita Bu ya. Ya kita kan TNGIP ya. Iya betul. Kalau ingin kenal, berlarilah ke kami. Kalau kami kenal, kami ingin berlari juga supaya
posisinya itu secara kuantitas dan kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, kadang-kadang Bu, saya ingin juga menyampaikan bahwa teman-teman merasa kenapa kami tidak pernah dibina, kenapa kami tidak pernah mendapatkan bantuan dan lain-lain. Ya saya pikir kalau tidak memperkenalkan, kita tidak mungkin merangkul mereka semua kan Bu? Karena kan jangkauan kita kan terbatas ya. Kalau mereka memperkenalkan diri, kemudian juga konsepnya jelas, kita pasti akan bersama mereka untuk selalu bergabung. Iya. Kalau sobat-sobat koperasi, UKM dan perindustrian yang Ibu bina saat sekarang sebagai kepala dinas tentu saja, apa sih sebenarnya yang Ibu targetkan bisa mereka capai, Bu? Begini, selain selaku kepala dinas yang memang diminta Pak Wali ya untuk hadir di situ, kita kan ingin menerjemahkan apa yang menjadi visi misi beliau. Kalau di Diskumi ini kita kan memang diharapkan kita bisa menggolkan tentang 10.000 wirausaha baru, walaupun tidak sendirian loh bersama OPD lain, tapi leadingnya kita. Nah itu tidak saja kuliner, tapi ada juga wasra, ada kria. Nah sini kita berharap bisa membuka peluang nih terhadap keberhasilan ekonomi masyarakat. Karena kan tidak semualah harus jadi PNS, tidak semualah harus bekerja sebagai karyawan kan. Adalah yang bisa mereka selaku bersua usaha gitu, melakukan sendiri. Nah inilah yang kita akan coba bergandeng tangan dengan masyarakat untuk melakukan itu di Kota Samarinda kan. Apalagi memang kita tahu mengenal sejarah tentang setelah COVID kemarin bahwa UKM ini yang betul-betul survive dengan kondisi yang ada. Jadi memang tentunya nih semangat dan motivasi yang paling maksimal diharapkan dari Diskumi untuk terus mempunyai semangat itu tadi Bu ya, semangat untuk terus berjuang dan usaha yang mendapatkan hasil yang paling optimal. Bu, gawe kita selanjutnya apa lagi nih? Boleh dari spill Bu, apa nih yang mau kita buat lagi setelah ini? Banyak sih perencanaan di kepala saya, melihat misalnya kayak melihat batik tadi malam. Saya pengennya deh kalau bisa di hari batik, saya pengen coba kita buat event Tamasya bersama batik. Oke. Jadi pengen batik itu dibuat dengan casual yang santai. Nah itu kemudian kita juga dalam hal ini banyak event juga, misalnya kayak Kemilau kreativitas kreasi yang akan dilakukan di bulan Agustus, termasuk juga kita nanti hari bulan Agustus ini kita juga ada ke Solo untuk event pagelaran UKM. Kemudian juga bertepatan hari koperasi kan kita bahas juga. Tapi pada intinya itu akan terus bergerak, tidak ada satu kesatuan yang misalnya harus ini harus itu, tapi kita akan sesuaikan. Nanti kita berharap ini UKM kita geber terus seperti pada ujungnya UKM naik kelas dan berjaya di negeri. Itu yang selalu digaung-gaungkan sama Ibu ya, karena kalau misalnya UKM tuh baru ya skala kecil, menengah, Ibu targetnya menuju industri nih, lalu bisa nanti dibawa sama Dinas Perdagangan ke luar negeri nih Bu ya. Ibu sebenarnya memang mengharapkan mereka terus berkomitmen untuk bisa terus maju ya Bu? Iya, karena gini, saya pun diminta dengan Pak Wali, artinya begini, coba buat produk kita ada yang go public, go public. Nah, tapi kan go public ini kan harus ada persyaratan ya, tidak sekedar buat kemudian kepas langsung jual. Penuhi standar-standarnya. Nah itu yang kita tuntut. Makanya saya sampaikan dengan teman-teman di Diskumi kan, coba ditilik itu yang dilatih, jangan ambil latih bukan begitu, tapi latih kemudian tingkatkan, lanjutkan sampai pada posisi titik di mana dia, ayo kamu go public, ditantang orang go public itu udah siap. Ada PURT-nya, ada halalnya, kemasannya, bahkan kesediaan kamu sanggup berapa kapasitasmu untuk membuat produk itu. Kemampuan berproduksinya ya Bu ya. Nah kalau Ibu memang kita bicara soal UKM karena berkenaan dengan Dekranasda ini ya, Street Food Festival di Gor Segiri. Tapi Ibu kalau soal koperasi nih boleh juga lah dibahas untuk saat sekarang ya Bu. Ibu mau apa sih goalsnya nih teman-teman berkoperasi, berkumpul, apa yang Ibu harapkan dari mereka? Kita kaitkan juga dengan UKM. Kalau selama ini kan banyak dilihatnya koperasi itu kan banyak simpan pinjam ya. Saya sudah mencoba melalui bidang kita bahwa coba dong koperasi itu ada punya binaan, kemudian anak asuh untuk pemasaran terhadap UKM yang ada di sekitarnya. Kita kan memang berharap juga UKM menjadi anggota koperasi, tapi kan kita akui ini agak susah masih. Nah karena itu memang kita akan mencoba pertama menyehatkan koperasi itu sendiri, kemudian setelah sehat akan mencoba mereka untuk ditantang supaya menjadi orang tua asuh buat UKM
UKM yang ada di sekitarnya dengan pemasaran. Apalagi kan sekarang koperasi juga diminta untuk era digital. Tentu saja itu urusannya dengan pemasaran dan lain-lain. Ini padat sekali ya Bu ya. Kita luar biasa loh pembicaraan ini. Kalau saya rasa serius banget ya. Cukup singkat, tapi padat loh Bu. Serius. Jadi suasana sore ini yang katanya sih santai-santai, tapi berkualitas karena Ibu sebagai kepala dinas kami yang baru itu sudah punya bejibun rencana nih. Dan juga paling tidak banyak sekali inovasi yang diharapkan memang mau memajukan para wirausaha. Nah ini kan salah satunya juga. Kita akhir tahun ini kan ada akan meluncurkan inovasi yang namanya Selamat Datang Mamisu di hotel, di mana kita akan lombakan nanti welcome drink apa sih yang menjadi ciri khas Kota Samarinda supaya di hotel itu kalau orang datang ke Samarinda selalu saya datang ke Samarinda nih minumannya ini. Kemudian makanan camilan ini kita berharap jadi kemasan khusus yang nanti free. Hotel mempersembahkan kepada para pengunjungnya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung, biasanya kan orientasi kalau ke Samarinda itu bukan wisata ya, tapi bisnis. Lu nggak perlu jalan lagi lihat, oh ini kemasan sini enak rasanya, pesan dong langsung telepon gitu. Dengan souvenir dari Kria itu yang kita pesan dengan mereka, mungkin bentuk adalah tempelan kulkas dan lain-lain, itu free juga di kamarnya hotel. Jadi kalau orang datang, aku udah ke Samarinda, buktinya aku punya souvenir ini, itu tidak dijual bebas tapi khusus untuk nanti di hotel. Wow, nah itu dia Bu ya, gebrakan-gebrakan yang memang insya Allah ya Bu ya akan selalu diusahakan. Akan kita luncurkan di tahun ini. Tahun depan ada lagi restoran bintang 5. Ya begitulah konsep-konsep yang kita ini yang jelas step-stepnya mudah-mudahan insya Allah akan terus tercapai dan bersama teman-teman dari tapi memang saya mulai menggaungkan itu jadi supaya orang-orang tidak kaget lagi bahwa kita akan ada inovasi itu. Baik Bu, sepertinya sore ini memang sudah semakin senja ya Bu ya. Dan tapi hatiku tidak pernah senja. Oh jangan, Ibu tidak boleh kelabu. Kita harus terus berbunga-bunga Bu, karena seperti yang dilihat juga teman-teman Kumi, kalau kami ada di depan stand dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda ya, kita juga ingin sekali mempersembahkan semua. Nih kamu bisa coba semua produk-produk UKM binaan kita yang pastinya rasanya nggak bakal menyesal. Nggak akan menyesal, apalagi kalau free, nggak bisa banget. Tentu saja, kenapa enggak? Bu, kita boleh lanjutin lagi untuk bisa minum-minum lagi dan juga makan ketan ini ya teman-teman semua. Kita ketemu lagi sama Ibu Yama di program selanjutnya. Yang jelas nih, kalau misalnya Ibu udah spill tadi soal Hari Koperasi Nasional, Harkopnas yang insya Allah bulan Agustus akan kita peringati ya. Iya, kita selenggarakan 12 Juli tadi. Betul. Tapi nggak apa-apa, tidak ada masalah kan untuk peringatan kita menyempatkan karena kita akan gabung kan digandengkan dengan HUT UKM. Betul. Jadi Ibu memang mau nge-mix itu ya. Iya. Hari Koperasi terus ketemu sama Hari UKM-nya di bulan Agustus. Insya Allah luar biasa gelarannya Bu. Iya, kita ada donor darah, ada jalan santai, kemudian ada cuci emas. Kemudian ada cedal semat koperasi, ada apa lagi ya? Akhirnya kita punya wasarda Bu. Iya, insya Allah. Jangan lupa tunggu kejutan-kejutan berikutnya, sobat-sobat Kumi semua. Dan Ibu Yama akan terus menemani teman-teman semua dan juga beserta kami nih, para pegawainya di Gedung Rahayu Rahayu. Betul Bu? Siap. Oke deh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Kita kasih salam perubahan kali Bu ya. Ibu guide kita. Silakan Bu. Kalau saya bilang salam perubahan, jawabnya 3 kali berani berubah ya. Iya. Salam perubahan. Berani berubah. Yes. Terima kasih Bu Yama. Selamat sore semuanya. Selamat siang, selamat pagi. Kamu bisa nonton ini kapan aja ya nggak? Semangat pagi selalu. Betul. Don't forget like, share, dan subscribe YouTube kami. Sampai jumpa. Salam perubahan. Dah.